رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat billah dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit faidah yang semoga bermanfaat untuk saya dan untuk sahabat sekalian yang menyimaknya. Sebagai seorang muslim, ada kewajiban yang harus kita jalani, yakni kewajiban kita ada 4 perkara. Ini kalau kita melihat penjelasan dari Kitab Al-Usul As-Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sebagaimana beliau sebutkan setelah beliau mengawali tulisan di dalam kitabnya dengan tulisan basmalah, maka beliau mengatakan, "Ailam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib atas kita, ta'alumu arba'i masaila, ya ini mempelajari 4 masalah." Ya. Jadi kata beliau, perlu kaum muslimin ketahui bahwa kita punya kewajiban untuk mempelajari 4 masalah atau 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? Al-ula, kata beliau, al-ilmu, yaitu ilmu, wa ma'rifatullahi, yakni ilmu mengenal tentang Allah. Kemudian wa ma'rifatu nabihi, dan ilmu mengenal nabinya, yakni Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatu dinil islami bil adilah, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini kewajiban yang pertama. Jadi kita wajib untuk mengenal Allah, wajib untuk mengenal Nabi Allah, wajib untuk mengenal agama Islam, ya, wajib untuk mempelajarinya beserta dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, asan niyatu, ya. Adapun yang kedua itu wal amalu bih, mengamalkannya. Setelah kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam beserta ilmunya, beserta dalil-dalilnya, maka kewajiban yang kedua adalah mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, as-salisatu, adapun yang ketiga, ada waktu ilaih, itu mendakwahkannya. Ya, setelah kita berilmu kemudian mengamalkannya, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan, itu mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atu, adapun yang keempat, as-sabru ala adzafi, bersabar, ya, atas gangguan di dalamnya. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus bersabar ketika lelahnya dalam menuntut ilmu, bersabar ketika kita lelahnya di dalam mengamalkan ilmu, bersabar ketika kita lelahnya dalam mendakwahkan ilmu. Semuanya butuh kesabaran. Menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, ini butuh kesabaran. Kemudian beliau membawakan dalil, wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia
dalam kerugian. Illa, ya, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian beliau membawakan dalil perkataan seorang ulama yang masyhur, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma'anjalallahu hujjatan ala khalqihi." Ya. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, atas makhluknya, ila hadis surata, kecuali surat ini, maksudnya surat Al-Asr, la kafatum, niscaya mencukupinya. Kemudian beliau juga membawakan dalil dengan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, wa qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi beliau menulis sebuah bab tentang ilmu, ya, sebelum beramal. Wa dalilu qala ta'ala, di mana beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an, fa'lam annahu, ya, maka berilmulah, ya, annahu, sesungguhnya dia, la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Di dalam ayat ini disuruh berilmu dulu, ya, berilmu dulu. Ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Demikian sahabat filah dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga faedah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk sahabat sekalian dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.